Saya sendiri lebih gemar membaca yang edisi cetak karena satu friendly dengan kebiasaan saya sehari-hari. Kemudian buku itu juga menarik untuk dibaca, ditandai, dicoret-coret ya dengan model-model kode-kode tertentu untuk memberikan tingkat penekanan bahwa ini penting, ini cukup penting, dan ini sangat penting, ini wow. Nah, teman-teman, pada video ini saya ingin merespon permintaan teman kita yang ingin saya memberikan rekomendasi buku, karena mungkin teman saya itu melihat layer atau background dari video saya ini, ada beberapa buku yang saya pajang di situ, dan mungkin sahabat saya ini ingin tahu sebenarnya buku-buku apa yang boleh disebut buku-buku yang ada buku baik, ada buku yang terbaik ya. Jadi kita perlu mengklasifikasikannya. Nah, saya akan rekomendasikan dan juga masukkan beberapa review singkat, highlight-nya atau pikiran-pikiran terbaik yang ada di dalam buku itu untuk kita bagikan ke teman-teman. Saya kira dalam perjalanan saya menyukai atau berburu buku dan kemudian membeli ya, jangan meminjam. Ya, kalau misalkan Anda punya uang boleh membeli, tapi kalau tidak untuk sementara meminjam, tetapi sekali lagi ke depan Anda harus memilikinya. Nah, di era sekarang mungkin Anda bisa berkilah mengatakan bahwa referensi-referensi online banyak, ada banyak jurnal-jurnal, ada banyak buku-buku yang free ya, e-book yang bisa Anda download. Ya, saya kira itu juga sesuatu yang baik ya, tetapi saya kira buku tidak akan pernah tergantikan. Buku yang sifatnya manual, punya stylenya sendiri, punya katakanlah keuntungan tersendiri ketika Anda membaca yang edisi cetak. Saya sendiri lebih gemar membaca yang edisi cetak karena satu, friendly dengan kebiasaan saya sehari-hari. Kemudian buku itu juga menarik untuk dibaca, ditandai, dicoret-coret ya dengan model-model kode-kode tertentu untuk memberikan tingkat penekanan bahwa ini penting, ini cukup penting, dan ini sangat penting, ini wow ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, saya ingin mau mulai dari memperkenalkan apa yang namanya John Maxwell ya, salah seorang penulis yang sangat legendaris, seorang yang produktif sekali menuliskan pikiran-pikirannya, yang saya pernah sampaikan bahwa ketika ia ditanya bagaimana caranya Anda menulis buku itu, dia katakan sederhana, jadilah seorang penjahit ya. Jadi dia menjahit kata-kata. Jadi kalau ditanya apa pekerjaannya, saya penjahit kata-kata. Atau mungkin maksudnya mengatakan pekerjaan saya adalah penjahit ide. Nah, hari ini kita akan coba meneropong masuk ke dalam alam pemikirannya John Maxwell, bagaimana dia membangun kecakapan intelektualnya, kecakapan dia di dalam berretorika, kecakapan dia di dalam menuliskan gagasan-gagasan, merajut pikiran-pikiran pribadi-pribadi besar atau pemikir-pemikir besar yang sejamannya atau jauh sebelumnya, sehingga ia mampu menghadirkan banyak sekali buku-buku. Saya memiliki beberapa buku-buku tentang John Maxwell, ada di sini Perjalanan Sukses ya, ini Perjalanan Sukses. Ini nanti kita akan, saya rekomendasikan dan saya akan review di dalamnya hal-hal apa saja yang penting supaya Anda punya keyakinan untuk membelinya, atau tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli buku yang sebenarnya hanya merupakan copy paste saja, yang saya kira jauh lebih baik membaca buku-buku yang sudah pernah dibaca orang dan direkomendasikan. Ini ada juga buku beliau, John Maxwell, terkait dengan talent is never enough. Jadi talenta itu tidak pernah cukup ya. Jadi ada dimensi-dimensi lain yang akan kita bicarakan di dalamnya. Kemudian ada buku beliau, ini juga menarik ya, John Maxwell ya, 360 leader ya, 360 ya, leader. Ini juga penting, sebuah perjalanan yang akan kita baca 360 derajat ya. Nanti saya akan bawa teman-teman untuk masih ada beberapa bukunya yang lumayan ya. Saya kira teman-teman bisa lihat, temukan di toko-toko buku-buku. Ini John Maxwell, Sikap 101, kemudian Be a Person juga, dan Pemimpin 101 John Maxwell ya, 21 ya, Kualitas Kepemimpinan seorang pemimpin ya.
Kemudian ini juga 21 hukum kepemimpinan. Kemudian ya masih ada beberapa buku beliau, tetapi saya kira ini juga ada ya buku Raksasa Iman ya. Nah, saya akan coba membawa teman-teman. Ada satu judul buku yang menurut saya penting untuk kita mulai berbicara ya. Ini buku yang akan saya rekomendasikan buat teman pertama kali sebelum membaca buku-buku yang lain dari karangan beliau. Ya, berpikir lain dari yang biasanya ya. Thinking for a change. Jadi bagaimana berpikir untuk tujuan merubah sesuatu ya, atau kata merubah kehidupan atau kepribadian kita. Ya. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan begini. Ada yang mau mengatakan bahwa semua orang memiliki otak ya. Ya, everyone have a brain. Ya. Semua orang punya otak, tetapi yang menjadi catatan pentingnya adalah tidak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan otaknya. Nah, kalau kita lebih sederhanakan persoalan ini adalah sebenarnya ini bagaimana memanfaatkan otak ini sebagai ya tools atau sarana untuk berpikir. Dalam buku ini, dalam buku John Maxwell ini, teman-teman, kita akan bisa belajar sebenarnya. Ya, ada ungkapan yang mengatakan kalau ingin kita mengubah hidup kita, maka ubahlah cara berpikir kita. Nah, berarti titik fokusnya, titik sentralnya adalah pikiran. Untuk segala sesuatu yang ada, yang kita bisa raba, televisi, smartphone, ya, kamera, sepatu, baju, produk-produk makanan dengan berbagai macam kemasan, semua itu ya mewujud dalam konteks cara berpikir orang-orang di belakangnya. Artinya, hadirnya sebuah produk selalu di-create by our brain, ya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh pikiran kita. Jadi ini merupakan satu resources yang sangat strategis yang perlu teman-teman perhatikan ya. Tidak cukup untuk memiliki otak, tetapi ya terampil atau cerdas, smart di dalam menggunakan otak kita. Itulah jawaban dari buku yang teman-teman bisa miliki, beli, atau kemudian saya sarankan sekali lagi Anda membelinya ya. Di samping kita memberikan semacam simbiosis mutualis, artinya saling memberikan topangan. Penulisnya berkarya, kita topang, ya penerbitnya juga kita topang dengan membeli dia. Jadi tidak membeli bajakan. Saya rekomendasikan Anda tidak membeli buku-buku bajakan. Usahakan buku-buku yang ori ya, karena itu menyangkut tentang rantai kehidupan ya, supply chains ya. Nah, teman-teman, dalam buku John Maxwell ini ya, saya miliki edisi terjemahannya. Teman-teman bisa dapatkan itu dalam edisi yang bahasa asing, bahasa Inggris. Saya kira ada banyak di internet, tetapi buat Anda yang belum bisa mengakses dalam bahasa Inggris, tidak masalah. Saya kira persoalan bahasa itu kan cuma instrumen. Yang penting adalah maknanya, yang penting adalah apa yang ada di balik kata-kata itu. Ya, jadi teman-teman, kita akan masuk ya dalam buku ini. Kita akan bicarakan terkait dengan isi yang paling penting di dalam bahan buku ini ya. Jadi buku ini menceritakan tentang beberapa hal yang penting terkait dengan bagaimana pemikiran tentang berpikir ya. Segalanya dimulai dengan sebuah pikiran. Ini sebuah perkataan yang menarik bahwa Ralph Waldo Emerson mengatakan kehidupan ini terdiri dari apa yang dipikirkan seseorang sepanjang hari. Jadi kehidupan ini dia katakan adalah gugusan dari sebuah pemikiran dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga Anda akan banyak membaca kutipan-kutipan yang ada dalam pemikir-pemikir besar seperti John Locke, kemudian James Allen, William Arthur Ward ya. Misalkan James Allen ini profesor semangat ya, maha gurunya semangat. Saya juga rekomendasikan, nanti kita akan bahas tentang James Allen. Ini menarik sekali karena dia adalah seorang maha guru, profesor yang sangat terkenal, yang kalau dia satu kali dia memotivasi orang, banyak orang kemudian menjadi pribadi yang berubah. Ya, James Allen mengatakan hari ini Anda berada kemana pikiran Anda telah membawa Anda. Besok Anda akan berada kemana pikiran Anda membawa Anda. Jadi dia mau mengatakan pemikiran kita, otak kita yang dapat kita gunakan dengan baik ini sebenarnya adalah alat atau sarana transportasi ingin membawa kita kemana, ke tempat yang kita inginkan
ya, mengalami sebuah pengalaman atau perjalanan seperti apa. Semuanya juga berasal dari kemampuan kita untuk menggunakan otak atau pikiran kita. Nah, saya bukakan pada bab yang pertama ya. Saya tidak akan ulas semuanya. Teman-teman bisa baca saja. Usahakan berikan tanda-tanda ya. Saya memberikan tanda-tanda di dalamnya. Anda bisa lihat ini kalau bisa kelihatan ya. Ini kode-kode yang saya buat ya. Garis bawahi, bikin bintang atau apapun yang Anda ingin lakukan, whatever lah itu oke-oke saja ya. Saya kira tidak masalah. Nah, Anda mau bikin berbagai macam bintang garis-garis seperti yang saya berikan di ujungnya ya, seperti ini. Teman-teman, buku ini saya beli ya, dulu tahun 2004 ya. Jadi sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Nah, ini salah satu pentingnya juga bahwa kalau Anda menyukai buku, belajarlah untuk memelihara buku. Kalau bisa seusia Anda ya. Buku-buku yang dicetak dari penerbit yang baik biasanya panjang umur kalau Anda tahu bagaimana seni memperlakukan buku dengan baik. Nanti saya akan ajarkan bagaimana, atau sharingkan ya, bukan saya ajarkan. Nanti katanya menggurui lagi. Oke, teman-teman, saya ingin kutipkan, sampaikan beberapa pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku ini akan mengajar kita, akan berbagi perspektif terkait bagaimana berpikir menurut gambar besarnya. Jadi berpikir itu ada gambaran kecil, ada gambaran besar. Jadi menarik, jadi ketika Anda mau berpikir tentang sesuatu, maka kita akan dibawa bagaimana dengan pendekatan cara berpikir yang gambaran besarnya seperti apa. Jadi kalau Anda ingin memahami sebuah ide, maka kita juga dibawa untuk bagaimana melihat hikmat dari kuasa berpikir menurut gambaran besarnya. Kemudian di sini dalam buku ini juga kita akan belajar tentang bagaimana mengerahkan potensi berpikir fokusnya. Jadi yang dimaksud dengan berpikir fokus itu seperti apa? Jadi tadi ada berpikir gambaran besar, kemudian ada berpikir fokus. Kemudian teman-teman juga kita akan dibawa dalam konteks tulisan beliau terkait dengan bagaimana find ya happiness ya. Jadi bagaimana menemukan kebahagiaan dalam berpikir yang disebut dengan creative thinking. Jadi berpikir kreatif ya. Soal apapun yang kita miliki, yang kita ciptakan, produk-produk itu semua lahir dari apa yang disebut dengan kuasa pemikiran kreatif. Ada juga tulisan ini akan membawa kita pada pentingnya untuk menyadari apa yang disebut dengan kuasa berpikir realistis ya. Jadi boleh saja kita membidik bintang, boleh saja kita membidik sebuah tujuan-tujuan besar dalam hidup ini, tetapi ada juga yang perlu kita perhatikan bagaimana kuasa berpikir secara realistik. Apakah itu dari sisi membandingkan antara usia hidup kita dan kemudian apa yang ingin kita capai sepanjang hidup kita pada usia-usia yang produktif, pada masa-masa usia-usia tertentu. Itu juga merupakan hal yang perlu kita pikirkan. Oleh John Maxwell kita juga akan dibawa untuk bagaimana mengerahkan kuasa berpikir strategis ya, strategis atau orang bilang strategic thinking ya. Jadi bagaimana berpikir strategis itu cara terbaik ya, pendekatan terbaik di dalam melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu. Nah, juga kita akan dibawa untuk berkreasi, untuk merasakan energi berpikir yang kita sebut atau disebut oleh beliau berpikir penuh kemungkinan. Jadi bagaimana menerapkan sebuah pendekatan berpikir yang sifatnya selalu membuka ruang apa disebut dengan opportunity ya. Kemungkinan ya, satu potensi-potensi yang mungkin muncul dari suatu kuasa berpikir ya. Ketika misalkan Anda meng-create channel ini, membuat sebuah channel YouTube dan Anda men-sharingkan sesuatu, tentu Anda akan berpikir kalau saya sharing sesuatu ini bukan hanya persoalan apa yang disebut dengan kuasa popularitas, menciptakan atau meng-create sebuah popularitas, kemungkinan kita dikenal orang. Bukan juga dari sisi persoalan Anda akan mendapatkan AdSense atau dolar hijau, tetapi ada banyak kemungkinan yang lain yang kemudian Anda tidak bisa ramalkan sekarang, tetapi dari hari ke hari nanti Anda akan mengerti ya kemungkinan apa yang terjadi dalam konteks itu. Nah, ada juga di situ kuasa ya bagaimana merangkul pelajaran-pelajaran dari berpikir yang sifatnya reflektif ya, berpikir reflektif. Jadi sesuatu yang bagaimana memantulkan sesuatu hal yang kita pikirkan itu pada satu kondisi-kondisi tertentu. Ya menarik sekali. Teman-teman perlu memiliki ini.
Kemudian kita juga akan dibawa untuk mempertanyakan keabsahan berpikir menurut pandangan umum, ya. Jadi ada pendekatan yang sifatnya metodologis, bagaimana kita mencoba untuk mempertanyakan ya pikiran-pikiran orang dari perspektif umum, ya. Ini akan menarik buat kita. Kemudian tidak lupa juga disebutkan dalam buku ini bagaimana mendorong partisipasi berpikir bersama. Nah, ini ada kuasa berpikir bersama. Ada yang disebut dengan self-thinking, tapi together thinking atau collective thinking itu juga penting ya. Jadi banyak orang yang sanggup berpikir sendiri, tetapi ketika kerja tim dia tidak mampu untuk berpikir secara teamwork ya. Jadi ini penting sekali teman-teman, bagaimana menguasai, paling tidak memahami bagaimana mengarahkan ya yang namanya berpikir sinergis bersama dengan orang-orang lain. Nah, ini penting. Kalau Anda tidak bisa sebagai makhluk sosial tidak bisa berpikir bersama, wah ini repot ya. Jadi teman-teman, kita harus belajar berpikir bersama. Dua dari terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengalami kepuasan dalam berpikir, tidak sekedar mementingkan diri. Jadi ketika kita berpikir ini kan exciting ya, sesuatu yang menurut saya amazing, bagaimana kita memaksimalkan, bagaimana kita menggunakan sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayangkan apa yang dapat kita buat dari pikiran itu. Karena itu merupakan sebuah proses ya, sebuah perjalanan yang dari hari ke hari akan mengagumkan, akan mengejutkan Anda tentang betapa Tuhan Yang Maha Esa itu telah menghadirkan sesuatu dalam benak kita itu dengan hal yang luar biasa dalam pikiran kita. Nah, saya sendiri tidak pernah bisa membayangkan teman-teman bahwa saya bisa mengubah ya perjalanan hidup saya sampai ke titik ini, dan masih ada titik jauh yang sedang saya bidik, yang nanti melalui perjalanan video ini teman-teman sedikit demi sedikit akan kita bukakan satu persatu apa yang saya bidik ke depan dalam perjalanan panjang bergeliat dengan ilmu pengetahuan, bergeliat bersama dengan teman-teman dari semua lapisan masyarakat, dari seluruh lapisan agama, dan semua teman-teman, bukan hanya pada skop nasional tetapi international community ya. Jadi itu sesuatu yang nanti kita akan bicarakan pelan-pelan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menikmati hasil berpikir menurut tujuan akhir. Nah, ini kan the end of our life ya, the end of our career ya, akhir dari hidup kita, akhir dari karir kita. Bagaimana Anda menggunakan prepare tentang masa depan Anda. Mungkin Anda mau pensiun atau bagaimana, atau Anda masih aktif berkarir. Dengan segala sesuatu yang Anda kemudian membidik sebuah model kehidupan yang Anda cita-citakan. Bagaimana kehidupan ke depan itu Anda ingin jalani, seperti apa. Banyak sekali teman-teman. Nah, konkretnya begini ya. Bagaimana model, bagaimana kualitas kehidupan Anda dan saya hari ini sangat turut ditentukan oleh cara atau kualitas kita menggunakan pikiran kita. Your life is your thinking. Kita akan jumpa di pembahasan yang lain, review, rekomendasi buku-buku yang menurut saya salah satu buku terbaik yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai pada level ini. Ya, salam hebat, salam trio. Ajak teman-teman Anda untuk subscribe channel ini, sebab kita channel ini akan menjadi sebuah mitra atau kawan perjalanannya. Perjalanan ini. Nanti kita akan nyanyi-nyanyi di episode yang lain ya. Oke. Sampai ketemu di episode lain. Salam hebat, salam trio.